Teman-teman pernah nggak sih ngeliat, kenal, atau bahkan kamu sendiri, kalau lagi stres, kalau lagi tertekan, kalau lagi nggak nyaman, tiba-tiba makannya jadi berlebihan. Nggak biasa-biasanya makan dengan sejumlah itu, tapi kamu makan. Kamu penasaran? Itu ada penjelasannya loh. Cek video ini yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa, saya seorang psikiater. Hari ini kita mau kenalan sama yang namanya binge eating disorder. Gangguan makan yang tiba-tiba makannya bisa berlebihan aja gitu. Sekalipun ini disebut sebagai gangguan makan, tapi sebenarnya ini bukan cuma tentang makan. Nanti kita akan kenalan, kenapa ini nggak cuma tentang makan. Nah, binge eating itu kondisi seseorang makan tiba-tiba dalam jumlah kira-kira dalam rentang 2 jam begitulah. Makan makanan yang jumlahnya sangat besar, yang rata-rata orang nggak bisa makan sejumlah besar itu dalam rentang waktu tersebut. Dan pada saat makan tersebut, seseorang tidak bisa menahan diri. Kayak nggak punya self-control begitu. Tapi pada saat seperti itu, dia tahu sebenarnya dia lagi makan banyak dan dia juga nggak nyaman. Kejadian ini kira-kira terjadi 1 kali seminggu dan minimal harus berlangsung selama 3 bulan. Dan ini beda sama gangguan-gangguan makan lain kayak anoreksia yang percaya dirinya gemuk atau bulimia ketika ada makanan lalu dikeluarkan kembali. Ini beda. Ini adalah kondisi makan di mana seorang makan jauh lebih banyak, jauh lebih cepat daripada kondisi normal. Makannya tuh sampai rasanya kenyang, penuh, tapi tuh nggak nyaman kenyangnya. Dan ini bukan tentang lapar, jadi nggak nunggu lapar terus makan banyak. Enggak, ini nggak tentang lapar. Dan biasanya makannya tuh sendirian, karena dia ngerasa malu makan sejumlah besar itu. Dan kemudian setelah makan, merasa bersalah, ngerasa jijik, rasanya tuh depres, nggak nyaman sama dirinya sendiri. Binge eating ini pertama kali ditulis tahun 1959 oleh Stunkard waktu itu. Sebagai munculnya episode binge tadi, makan mendadak banyak tiba-tiba. Dan orangnya malah khawatir, apakah saya akan gemuk, apakah berat badan saya akan naik? Dan itu justru membuat cemas dan gelisah karena pikiran-pikiran tadi. Jadi setelah makan, sebenarnya orangnya juga nggak nyaman. Kenapa seseorang bisa seperti ini? Ada banyak penjelasan kenapa seseorang bisa makan dengan sejumlah besar seperti ini. Salah satunya adalah neural networks atau jaringan saraf yang bekerja dengan cara berbeda. Tentu ada penyebabnya pasti. Kemampuan regulasi emosi atau memanajemen emosi, dan juga kontrol, menahan diri. Yang itu juga diatur oleh area otak, yang mungkin oleh karena satu dan lain hal terganggu. Binge eating disorder ini, kalau kita bicara kontrol inhibisi, kita bicara tentang sebuah area otak namanya orbitofrontal cortex. Area itu memang tugasnya untuk membantu kita menahan diri kalau ada dorongan impuls sesuatu. Nah, area ini biasanya bermasalah ketika seseorang pernah mengalami trauma di masa lalu, sehingga area buat nahan dirinya memang bermasalah. So, ada kaitan juga antara binge eating dengan kejadian traumatik di masa lalu. Apakah hanya tentang itu? Jawabannya tidak. Ketika seseorang merasakan distress yang berat, binge eating bisa menjadi jalan untuk dia dengan segera tidak melekat pada distress berat itu atau pada masalah berat itu. Jadi bisa dialihkan kepada binge-nya. Benar, itu nggak nyaman, tapi itu pengalihan yang efektif. Belum lagi masalah sosial budaya di mana perempuan ditekan untuk jadi langsing dan lain sebagainya, itu bisa jadi tekanan pribadi yang nggak nyaman. Yang larinya juga bisa pada masalah makan. Dan ini bukan hanya soal otak dan distress saja. Binge eating juga bicara soal lepas kendali. So, kenapa seseorang lepas kendali? Karena sebenarnya itu yang ingin dia kendalikan. Ada area-area lain di luar hidupnya yang nggak bisa dia kendaliin, lebih mungkin mengendalikan, dia pindah ke makan. Saya nggak bisa kendaliin hidup saya yang di luar kendali karena dikendaliin orang tua saya pindah ke makan. Saya bisa kendalikan itu. Makan sebanyak apapun yang saya mau. Walaupun sebenarnya dia sedang kesulitan mengontrol jumlah dan kecepatan makannya. So, ada aspek sosial yang bermain di sana. Ada trauma yang bermain di sana. Ada aspek neurobiologi, sistem kimiawi otak yang bermain di sana. Penanganan binge eating tidak sesederhana, Ya udah jangan makan banyak-banyak. Nggak bisa kayak gitu. kalau kamu penasaran bagaimana pencegahan penanganannya, kita ketemu minggu depan. Simak video selanjutnya ya. Bye-bye. Ini anak akan lepas kontrol makannya. Dia malah ngerasa, daripada aku dikendalin orang tua terus, aku kendalin yang aku makan sebanyak-banyak.